hal cuan ini terkadang soalnya sensitif nih. Kalau dokter kok mencari cuan Iya. kan gitu kan. Jadi wajar aja kalau kita memang jadi problem itu. Pertama, dokter sering dikibuli masalah keuangan. Makanya kita dibayar 300.000 kita oke, dibayar 200.000 oke, karena kita nggak pernah tahu berapa sih sebenarnya hak keilmuan kita. Harusnya berapa jadi apa yang kita dapat dari segi keilmuan atau skill yang kita miliki. Ada baru baca beberapa instrumen investasi. Nah, Hmm. untuk yang tahap mahasiswa ini yang masih mengandalkan beasiswa orang tua pada saat itu, Ya. kira-kira apa hal yang paling cocok, Bang? Kita bahas yang satu aja, Bang, kira-kira menurut Abang. Misalnya pada tahap mahasiswa ataupun boleh pada saat koas, Bang. Buat hal cuan ini terkadang soalnya sensitif nih. Kalau dokter kok mencari cuan Ya. kan gitu kan. Padahal Hmm. padahal dokter juga butuh hidup. Ya. Nah, nih, Bang. Untuk Bang Monja sendiri nih, Bang. Hmm. Kita kan profesi dokter ini masa pendidikan kita 6 tahun ya. 6 tahun ya, kurang lebih 6 tahun ya. Ya, betul. 6 tahun itu kita diajarkan oleh guru-guru kita ini kan sebagai orang yang terdidik untuk menyembuhkan pasien atau memberikan edukasi tentang kesehatan. Kita nggak pernah diajarkan bagaimana kita mengolah sebuah aset, mengolah sebuah bisnis, entrepreneur, nggak ada. Kita ini lebih ke fokus ke kuratif, Nah, preventif kuratif ya. Jadi ini yang mungkin jadi problem kita ini selama ini. Kalau saya lihat ya, kita dalam pendidikan itu nggak pernah kita dibahas setelah kita lulus menjadi seorang dokter, apakah kita mampu untuk menjadi seorang istilahnya dokter yang berwirausaha atau dokterpreneur gitu. Nah, kita nggak pernah diajarkan, makanya kita kadang-kadang ya terpaksa kita harus cari sendiri ilmu itu. Jadi wajar aja kalau kita memang jadi problem itu. Pertama, dokter sering dikibuli masalah keuangan. Makanya kita dibayar 300.000 kita oke, dibayar 200.000 oke, karena kita nggak pernah tahu berapa sih sebenarnya hak keilmuan kita. Harusnya berapa jadi apa yang kita dapat dari segi keilmuan atau skill yang kita miliki. Itu jadi problem pertama. Yang kedua, seorang dokter, misalnya dokter umum atau dokter spesialis yang udah menghasilkan cuan dari ilmu yang dia miliki untuk menyembuhkan orang, untuk memberikan terapi ke orang, itu seringkali digunakan untuk sesuatu yang sepertinya tidak jelas gitu. Misalnya spend untuk sendirinya terlalu banyak. Contoh ya, kita ambil contoh. Ini dulu pernah ada satu dokter spesialis ortopedi itu di UI itu pernah mengatakan bahwa permasalahan kita sebagai dokter adalah kita tidak pernah bisa mengelola keuangan sehingga kita hidupnya gini-gini aja. Itu menjadi pandangan saya pribadi. Ya kita sebenarnya baik kita sebagai seorang dokter ataupun profesi lain, kita harus punya ilmu tentang mengelola keuangan kita. Karena kalau kita nggak mengelola keuangan, jadi kita nggak bisa kita bicara tentang investasi kalau keuangan kita aja kita belum mengelola dengan benar. oke. Gitu. Oke, Bang, ya. Sebelum kita langkah lebih jauh nih, Bang, itu kan teasernya. Ini akan aku buka dulu. Oke, untuk channel konten kali ini yaitu Welcome to Sisigal Dokter. Sini kembali lagi di segmen Dokter Wahadau bersama dengan Dokter Monja Aulia. Ini merupakan salah satu senior dan alumni FK Unimal juga yang sepak terjangnya dan pengalamannya itu banyak hal ya. Baik itu dari yang saya tahu nih, yang aku tahu dari anak alam sama kayak Pak Ya, alam, apalah. hiking, masalah dulu kalau nggak salah pernah Abang nulis blogger, Bang, ya, masih sempat nulis Iya, blogger. Udah nggak lagi sekarang. dan juga sekarang ini merambah ke investasi. Nah, sebelum kita Investasi. melangkah lebih jauh nih teman-teman ya, ini kan Bang, kita bahas secara sedikit dulu karena ini kalau kita bahas dalam Ya. nggak cukup waktunya. Ini Iya. syuting udah hampir 10-15 malam ya teman-teman ya. Iya. Oke. Jadi gini, Bang, untuk sebelum kita melangkah lebih jauh, kira-kira Bang, untuk Abang sendiri, Bang,
sejak kapan ini berpikir kalau, ini aku ini cuan ini perlu ini. Itu mulai sejak kapan Kak? Apa sejak memang dari dulu sebelum masuk kuliah FK, SMA, atau pas saat masuk kuliah atau koas, atau pada saat kapan Bang? Pada saat berpikir, ini aku butuh cuan untuk hidup. Kira-kira kapan bisa? Maksudnya latar belakang mengenai investasi ya. Nah, itu dia. Jadi kita kembali ke masa pertama kali mulai sadar investasi itu 2016. Jadi cerita gini ya, waktu 2015 sampai 2016 ini keuangan abang itu dibilang cukup sangat baik. Jadi kalau boleh dibilang pendapatan per bulan itu melebihi dari rata-rata pendapatan orang pada umumnya. UMR itu bisa tembus ya sekitaran 20-an ya per bulan ya. 22. Itu bukan dari gaji kita sebagai dokter, tapi gaji kita sebagai orang internet marketing. Jadi dari internet ya, uangnya dari internet semua. Cuma masalahnya uang itu hilang dalam sekejap. Jadi masuk 20 hilang 20 dalam 1 bulan. Masuk 25 hilang 25. Jadi nggak ada yang tersisa. Juga dulu belinya yang spend-nya itu yang mewah-mewah gitu. Let's say contoh helm. Jadi dulu sering kalau di ibu kota, waktu di Bogor dulu ya, itu naik Gojek, naik ya online ya, taksi online atau ojek online, itu males pakai helm yang dikasih itu sama mereka, tapi pakainya helm sendiri. Pengennya helmnya malah belinya helm yang mewah gitu. Itu contohnya salah satunya gimana cara pemborosan yang cukup nyata. Nah, tersadarkan ketika ketemu salah satu senior dalam profesi ya, mungkin beda kampus ya. Beliau ini alumni dari salah satu kampus negeri di Jawa Tengah. Kebetulan di kliniknya sama, bertemu di kliniknya sama. Waktu bahas ini ada duit ini, balikin ya. Jadi sempat ya ditanyakan sama beliau, emang kamu dapatnya berapa sebulannya? Dan kamu bisnya berapa? Ya sejujur ya saya ngomong saya dapatnya segini, saya pakai segini dan bahkan saya bingung ini saya mau beli apa lagi. Nah langsung dapat pencerahan dari dia, langsung seperti ditampar ya. Dia bahas inisial Dr. T ya. Dia bahasnya gini, kalau saya dapatnya segini, saya pemakaiannya segini. Artinya intinya dia menceritakan bagaimana dia mengelola keuangan dia, bagaimana dia berinvestasi. Nah itulah awalnya tersadarkan. Ternyata seandainya kalau saya ketemu dia setahun lalu, mungkin saya bisa lebih baik. Nah itu awal tersadarkan. Ternyata saya udah menyediakan waktu, uang yang harusnya bisa saya investasikan, malah saya buang entah kemana-mana gitu. Itulah latar belakangnya kenapa saya akhirnya sadar kalau saya harus investasi. Berarti Bang sebelum jauh ke sana Bang, berarti dulu zaman-zaman pas tahu aku kan, Abang kan udah mulai menulis atau blogger itu sudah lama. Berarti pada saat itu menghasilkan udah, cuma untuk menabung dan untuk berinvestasi belum terpikir Bang ya? Enggak terpikirkan. Spend money terus. Iya, jadi uangnya kepakai untuk yang nggak jelas gitu. Nah Bang, ini sebelum ke investasi sana Bang, ini Bang kan ibaratnya Bang tadi berkata bahwa andai kata berjumpa lebih cepat. Nah kita balik flashback, nih. Andai kata saat itu Bang masih nulis nih Bang, masih blogger lah. Kan masih pendapatan Abang itu pada saat kalau nggak salah aku itu Abang blogger itu mulai sejak kapan Bang? SMA atau kuliah Bang? Mulai blogger itu sebenarnya mulai belajar itu SMA mulai belajar ya kelas 2 SMA tahun 2008. Nah terus tapi mulai menghasilkan duit itu sekitaran kuliah ya 2011 itu baru mulai dapat cuan dari internet. Nah itu boleh dibocorin sedikit Bang, berapa digit kira-kira? Biar ibaratnya pikir kira-kira pada saat itu misal kita flashback nih ya, ibaratnya kira-kira untuk yang menulis blogger itu menguntungkan atau gimana tuh Bang pada saat itu? Kalau dulu ya
Ya, jadi sekarang gini, kalau dulu kita bisa dapat $1.500 ya per bulan. Tapi sekarang semakin menurun. Ya pertama karena tingkat kepopuleran blog itu kalah dari Facebook, dari YouTube, sorry. Yeah. Itu mungkin salah satu faktornya. Yang kedua, tingkat literasi masyarakat kita seperti semakin menurun. Jadi mereka lebih senang dengan informasi yang lebih visual. Video gitu. Jadi video. Jadi mungkin itu salah satu faktornya kenapa daya periklanan di blog itu menurun dan daya pengunjung blog kita pun semakin menurun. Itu mungkin salah satunya. Makanya kenapa sekarang ya semakin menurun. Ya, kalau dulu kita bisa dapat kalau diuangkan secara rupiah bisa dapat 15 sampai 25 juta, tapi kalau sekarang ya mungkin ya 5 juta udah cukup, alhamdulillah kalau sekarang. Berarti nih Bang, kita berarti untuk flashback sekilas saja. Jadi kira-kira nih Bang di tahap ini berarti untuk blogger sekarang ini menurut Abang ini lebih tidak dianjurkan lah Bang ya. Misalnya ada orang-orang yang hobi menulis di blogger atau gimana untuk saat ini menurut Abang sih. Gimana Bang? Kalau untuk menulis ya, untuk meningkatkan kemampuan menulis ya bagus ya. Itu untuk mencari cuan? Untuk cuan kurang. Saat ini kurang. Kalau untuk cari cuan, saya lebih sarankan untuk yang aktif ya, itu lebih sarankan ke YouTube. Cari cuan. Untuk cari modal dasar. Nah, dapat cuannya, investasikan uang itu. Ini Bang, menarik nih. Kira-kira untuk tahap mahasiswa nih Bang, mahasiswa FK khususnya, kita mahasiswa kedokteran ya. Kira-kira mahasiswa FK ini kan banyak belum berpikir, aku sendiri waktu mahasiswa FK belum terpikir untuk melakukan, bukan terpikir untuk dapatkan cuan pasti kan, namanya laki-laki pasti mencari cuan. Cuma cuan yang cocok kira-kira setelah Abang alami berapa peningkatan nih sampai tahap sekarang, untuk mahasiswa sekarang ini apa yang cocok Bang kira-kira untuk cara mendapatkan cuan ini menurut Abang gimana Bang? Apakah belajar instrumen investasi itu cara yang terbaik untuk menjadi kaya. Kita harus realistis ya. Kita boleh aja menjadi profesi apapun, menjadi seorang dokter, menjadi pilot, tapi menjadi kaya itu ada hak asasi manusia. Itu menjadi hak asasi. Itu kita nggak pernah dilarang kan untuk menjadi kaya. Tujuan kita menjadi kaya kan banyak. Iya betul. Apa sih goal kita? Banyak. Setiap orang punya goalnya. Dan setiap orang untuk mengejar goal yang harus mengendarai sebuah aset itu bisa melalui investasi. Nah, itulah belajar instrumen investasi. Investasi banyak sekali. Nanti mungkin kalau bisa dibahas satu persatu nggak cukup waktunya, tapi kalau memang mau nanti kita bertahap aja gitu pembahasannya. Nah Bang, kira-kira nih Bang, kalau misalnya berarti kan untuk tahap pertama ini pada saat proses mahasiswa FK ini kita kan belajar instrumen investasi seperti itu Bang. Nah, kira-kira menurut Abang di antara semua instrumen, kan aku juga pernah ada baru baca beberapa instrumen investasi. Nah, untuk yang tahap mahasiswa ini yang masih mengandalkan beasiswa orang tua pada saat itu. Kira-kira apa hal yang paling cocok Bang? Kita bahas yang satu aja Bang, kira-kira menurut Abang. Misalnya pada tahap mahasiswa ataupun boleh pada saat koas lah, sebelum tamat jadi dokter. Sebenarnya gini, kita nggak ngelihat dari berapa pendapatan kita, dari mana asal pendapatan kita, apakah dari orang tua atau dari pekerjaan kita. Yang kita lihat adalah seberapa mampu kita mentoleransi risikonya. Jadi setiap investasi itu kalau saya pribadi, saya memilah menjadi 3 jenis investasi. Yang pertama yang risiko rendah atau risiko sangat rendah dan sangat rendah. Yang kedua risiko sedang. Yang ketiga risiko tinggi. Kalau kita mahasiswa tapi kita mentolerin risiko tinggi, misalnya sebuah investasi yang bisa rugi tapi bisa untung tinggi, nah itu nggak masalah. Tapi kalau bahkan kalau kita udah bekerja sekalipun, kalau kita nggak bisa mentolerir risiko tinggi, ya kita ambil risiko rendah. Jadi kita nggak ngelihat dari mana pendapatan kita, berapa kita, tapi kita mentolerir apakah kita mampu
mentolerir resiko itu atau tidak. Jadi itu. Jadi misalnya gini, kalau misalnya seorang mahasiswa punya uang ya kurang lebih 3 juta ya. Misalnya 3 juta dapat dari orang tuanya dan dia mampu menyisihkan 50% dari uang tersebut untuk diinvestasikan. Nah, berarti tanya kepada dia. Berarti kira-kira ini kita langsung ambil contoh biar agak menarik nih, Bang. Kira-kira dia safety-kan per bulannya itu 1 juta nih, men-safety-kan 1 juta. Kira-kira pada saat itu dia mau ngambil yang contoh investasi yang gimana, Bang? Saya ambil contoh nih, Bang. Misalnya hanya 1 juta nih, kira-kira. Ya, 1 juta mau diinvestasikan maksudnya. Nah, gitu. Kira-kira bisa nggak? Oke. Bisa. Kalau untuk mahasiswa ya, saran saya itu 2 ya, bagus sekali 2. Yang pertama itu saham, itu saran paling terbaik saya saham. Nah, yang kedua peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending. Boleh Bang jelas. Oke. Alasan kenapa untuk yang pertama ini saham? Sedikit jelaskan. Jadi kayak, kenapa saham? Yang pertama, saham itu kata orang kebanyakan financial planner mengatakan bahwa saham ini sebuah investasi paling berisiko. Itu kata orang. Tapi kalau kata saya, investasi yang paling menguntungkan dan paling tidak berisiko, saham. Kenapa gitu? Karena keilmuan saham sebagian besar masyarakat kita itu masih sedikit keilmuannya, sehingga ketika mereka masuk ke investasi saham dengan keilmuan yang tidak memadai, itu menjerumuskan dia ke dalam suatu kerugian. Padahal setiap investasi kita harus pastikan dulu bahwa kita jangan menghilangkan uang kita sendiri. Terus itu konsep investasi pertama. Jadi kalau kita memilih saham, pastikan kalau kita sudah memiliki ilmunya, sehingga kita bisa menghindari kerugian. Gitu. Berarti jadi kita wajib riset lebih dalam ya kalau mengenai saham. Terus kenapa mahasiswa cocok untuk saham? Karena saham ini semakin kita muda, semakin kita usianya muda, itu semakin baik. Karena semakin baik. Jangka panjang gitu. Iya, prosesnya karena saham itu dia investasi jangka panjang. Dia investasi yang sifatnya itu 5 tahun, 10 tahun. Gitu. Berarti makin cepat kita memulai, berarti makin proses kita semakin bagus ya. Jadi mungkin saya kasih satu gambaran ya. Boleh. Salah satu perhitungan dari Andika Sutroputra, itu salah satu investor retail Indonesia ya, yang masih muda, sekarang mungkin 25 tahun. Seorang miliuner 25 tahun. Sekarang dia punya aset 40 M di saham ya. Jadi dia pernah membuat satu gambaran penilaian. Diberikan 2 contoh. Ada satu si A itu usianya 18 tahun. Si A ini menginvestasikan uangnya di saham itu setahun 20 juta. Jadi usia 18 tahun 20 juta. Di tahun ke depan di usia 19 tahun 20 juta. Usia 20 tahun 20 juta sampai usia dia 26 tahun. Artinya dia telah melakukan 8 kali investasi dengan nominal 20 juta. Berarti total dana yang dia masukkan 160 juta. Nah, si B itu melakukan, si B usianya 28 tahun, sama juga dia melakukan investasi 20 juta di usia 28 tahun, 29-20 juta sampai usia dia 60 tahun. Nah, yang menariknya, si A usianya sampai 26, habis itu usia 27 dia stop investasinya, nggak investasikan sama sekali, dia stop investasinya. Berarti dia cuma dalam hidupnya, dia hanya investasikan 160 juta selama 8 kali. Sedangkan si B, ini dari usia 28 sampai usia 60 tahun, dia melakukan investasi terus 20 juta. Nyata, di usia 60 tahun, si A, dia mendapatkan dana 12 M dana yang udah diinvestasikan ternyata. Sedangkan si B hanya 8 juta. Sedangkan si B malah dia sampai usia 60 tahun nggak pernah berinvestasi. Kenapa bisa berubah gitu? Kenapa bisa berbeda? Ternyata terjadi compounding interest, artinya bunga yang berbunga dari sebuah investasi. Makanya penting usia muda adalah usia terbaik untuk melakukan investasi. Makanya
mahasiswa itu harus melek sama saham, harusnya begitu. Oke, siap. Nggak pandang seberapa banyak yang nominalnya tadi, Bang ya. Walaupun 1 juta tadi. Berarti kan yang tadi yang Riyadi ambil kesimpulan kan berarti semakin cepat si kawan ini investasi walaupun dengan jangka panjang semakin mudah semakin baik. Nah, Iya, kita bahas betul. kasus tadi, case ilustrasinya bahwa misalnya mahasiswa dengan pendapatan ataupun safety money 1 juta, berarti itu bisa juga ibaratnya dia menginvestasikan ke saham kan bang, Bisa, nggak penting seberapa besar nominalnya bang. bisa. Oh, okay. Sahamnya itu bisa dibeli bahkan dengan uang 50.000 kita bisa beli saham. Oke, siap. Iya. Ini berarti Iya. berarti ini untuk saham. Sebenarnya aku pernah baca memang untuk mengenai saham ini. Kan masih bingung nih. Iya. Banyak. Satu yang buat aku bingung mungkin informasi yang aku dapat belum banyak. Yang kedua mungkin belum dapat mentor yang tepat sih sebenarnya, lebih seperti itu. Iya. Yang ketiga ini sifat alami dasar manusia, yaitu biasanya itu kalau dalam hal saham ya, kalau aku pribadi dan juga sharing-sharing sama yang lain, kalau dalam saham mungkin karena ketidaktahuan dan kurang informasi kita jadi takut untuk memulai. Itu satu faktor yang menurut aku paling penting. Nah ini bagi teman-teman nanti untuk yang saham kita bahas khusus ya, yang terkhusus untuk yang lebih dalam lagi untuk saham.